Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel JPDK. Baiklah, kita akan kembali membahas tentang episode terupdate utama biasa yang kali ini. Kita akan membahas tentang episode yang ke-16 yang berjudul Teror dari Bawah Tanah. Pada episode kali ini memfokuskan antara Kapten Gento dengan si Emi kali ya, atau kedua karakter tersebut. Yang dimana pada episode kali ini mereka menangani kasus tentang dimana para semua orang terkena kejadian yang belum pernah mereka tangani sebelumnya, ya dimana dalam penyelidikan mereka di suatu tempat yang dimana ada sebuah lubang yang begitu besar yang muncul dari tempat tersebut, yang dimana merupakan tempat tragedinya muncul monster yang menimbulkan beberapa orang yang ada di tempat tersebut panik. Kapten Gento beserta anggota yang lainnya pun menginvestigasi tentang kasus yang mereka tangani pada saat itu. Dan setelah ditangani oleh si Emi dan juga Ari, yang dimana mereka mempertanyakan tentang keempat pekerja tersebut, yang dimana mereka mengatakan tentang apa yang baru saja mereka lihat pada waktu itu, yang dimana mereka masa-masa melihat monster. Hanya saja di sini kita diperlihatkan tentang masing-masing monster yang jauh berbeda dari satu yang lainnya. Karena di sini kita juga lihat ya, seperti salah satunya ada basar atau monster basar dan juga takong ya. Sedangkan yang kedua laginya itu gua lupa ingat ya. Tapi kalau misalnya teman-teman semuanya tahu, silahkan kalian tambahkan di bawah kolom komentar ini. Yang pasti dari keempat pekerja tersebut itu melihat apa yang mereka takuti dengan apa yang menjadikan rasa fobia terhadap diri mereka. Salah satunya ada ini. Namun sayangnya di sini dengan ciri-ciri yang dibicarakan oleh keempat pekerja itu malah menghasilkan karikatur monster yang satu ini. Agak gak nyambung sih, tapi sepertinya hanya ada satu monster yang menyebabkan semuanya jadi rasa takut. Karena kita lihat pada gambarnya juga, masa kau yakin kalau bukan monster yang satu ini penyebabnya. Kemudian pada beberapa scan berikutnya di sini si wakil Kapten Teoaki bersama Yasunobu menyelidiki pas malam hari. Akan tetapi baru aja mereka mulai, di situ Kapten Teoaki langsung jatuh pingsan karena efek cahayanya yang membuat dia takut akan dia lihat yang barusan pada kejadian itu. Kemudian pada scan berikutnya di sini si Kapten Gento beserta keduanya yaitu Yasunobu atau Bando dan juga Ari, mereka pun menyelidiki tanah yang mereka selidiki pada saat itu juga. Namun tiba-tiba diperlihatkan tentang monster yang menjadikan mereka itu begitu fobia banget dengan apa yang mereka saksikan. Ini sebenarnya apa yang mereka lihat juga ini merupakan fobia dari masa lalunya mereka. Salah satunya si Ari yang fobia pada episode 3 itu, si Yasunobu yang fobia dengan alien, hingga Kapten Gento yang ini sulit untuk dijelaskan sih. Ini malah memperlihatkan tentang Askeron yang terlihat full damage banget dalam pertempurannya. Ini seperti berkaitan dengan tim yang dijalankan oleh Kapten Gento pada masa lalunya. Namun di antara ketiga tersebut hanya si Kapten Gento sendirilah yang selamat dari kejadian tersebut. Itu pun sebenarnya karena terkena efek cahaya yang mereka lihat dari bawah tanah itu. Yang pada akhirnya di sini diperlihatkan tentang sosok monster yang sesungguhnya. Itu pun berdasarkan penglihatan Kapten Gento yang mengalami
mengalih pandangannya itu ke hal yang ke titik utamanya yang memperlihatkan sosok monster yang sesungguhnya, yaitu si Mogushin yang merupakan monster original pada serial Blazar kali ini. Blazar atau Blazar sekali ya. Mungkin Blazar lebih baik kan. Oke, jadi poin di sini diperlihatkan ya tentang apa yang menyebabkan targetnya itu jadi takut setelah terkena efek cahaya dalam penglihatan mereka. Jadi dimana si wakil Kapten Teoaki yang masih di rumah sakit menemukan penyebabnya, bahwa efek cahaya tersebut yang telah menimbulkan elektromagnetik yang mempengaruhi amigdala. Di sini dijelaskan juga tentang amigdala yang merupakan bagian dalam anatomi otak yang berhubungan dengan proses emosi, perilaku, dan memori. Salah satunya adalah emosi, rasa takut, dan ataupun jijik. Intinya lebih mengalahkan rasa fobia. Jadi setiap target yang dipancarkan cahaya kepada target itu menimbulkan rasa takut atau fobia terhadap target itu sendiri, dan masing-masing target tersebut yang menimbulkan rasa takut yang mereka lihat itu berbeda-beda. Salah satunya si wakil Kapten Teoaki yang takut akan kacang, intinya takut atau fobia dengan kacang gitulah ya, yang pada akhirnya memingsangkan target yang melihat pancaran cahaya tersebut. Karena di balik cahaya yang dipancarkannya itu menyimpan kekuatan elektromagnetik yang begitu kuat yang membuat mereka jadi rasa fobia. Karena di sini kita lihat ya bahwa terjadi scan kocak antara Yasunobu, Ari, dan juga wakil Kapten Teoaki yang ada di rumah sakit itu, yang pada akhirnya semua kasus yang dipegang oleh tim sekali itu tergantung pada Kapten Gento dan juga si Emi. Emi sendiri yang masih masa gabut atau jadwal kosong diberitahu sih, tapi diminta tolong oleh Kapten Gento untuk meluncurkan Esgeron. Ya, kita tahu bahwa kita belum pernah lihat si Emi mengendarai Esgeron sebelumnya ya. Bahkan si Emi sendiri merasa dirinya masih belum bisa mengendalikan robot tersebut. Namun di sini si Kapten Gento meyakinkan tentang sistem terbarunya Esgeron kepada si Emi, bahwa sistem terbarunya itu akan menyediakan sistem auto voice gitulah. Intinya seperti gimana ya, ini pokoknya berkaitan dengan ceritanya Zewan dulu deh, yang dimana ada seperti benda AI itu yang bisa berbicara, seolah benda ini bisa diajak curhat oleh penggunanya gitu. Tapi ya pasti utus sistem terbarunya voice yang bernama SD ini yang akan menjadi pendampingnya si Emi yang baru pertama kalinya memiloti Esgeron. Dan benar saja di sini si Emi yang awalnya berkenalan dengan AI Esgeron yang bernama Ashley itu menjadi lebih akrab untuk bisa mengendalikan Esgeron yang ia kendalikan. Benar saja dengan bantuan si Ashley pun membantu Emi untuk bisa mengendalikan Esgeron itu dan menuju ke Mogushin. Di sini si Mogushin berulah lagi ya, yang kali ini dengan kemunculannya itu memancarkan cahaya elektromagnetiknya ke arah para manusia yang ada di tempat tersebut. Yang pada akhirnya si Kapten Gento pun membantu Emi dengan berubah jadi Ultraman Blazar. Yang uniknya juga
si Blizzard ini juga mewaspadai dirinya terhadap cahaya yang dipancarkan oleh motion ini agar tidak terkena efek rasa fobia. Namun sayangnya pada saat itu juga sebelum kemunculan Blizzard, dia terkena efek cahaya terlebih dahulu, yang dimana diperlihatkan tentang efek kepada Amy itu yang menimbulkan rasa fobia terhadap dirinya sendiri. Waduh, ini mungkin menggambarkan kepada kita pada masa nyata atau di dunia realita, yang dimana hal yang begitu ditakuti atau musuh yang sebenarnya yang kita hadapi adalah diri kita sendiri, yang merasa takut di kita yang tidak akan berguna untuk orang lain atau segala hal macam gitu. Ya, di sini salah satunya si Amy yang menimbulkan rasa fobia terhadap dirinya sendiri, yang takut tidak berguna untuk orang lain. Tapi anehnya juga di sini kita malah melihat si Blazer itu sedang melawan Amy raksasa ya, dalam penglihatan si Amy itu sendiri. Ya, meskipun si Amy ini merasa shock untuk takut menghadapi semua yang menimbulkan dirinya itu begitu cemas dengan apa yang ia rasakan pada saat itu juga, yang pada akhirnya AI tersebut memberi pesan kepada Yasunobu bersama yang lainnya tentang keadaan Amy sekarang. Ya, pada akhirnya mereka pun segera menghubungi Amy untuk bisa menghadapi semua itu, atau intinya lebih memberanikan dirinya untuk melampaui rasa takutnya agar dia bisa melewati semua itu. Layaknya ibaratkan badai akan segera berlalu. Dan dengan dukungan itu pun si Amy berhasil membantu si Blizzard yang membuat dirinya itu melihat sosok makhluk yang sebenarnya menghantui si Amy adalah si Mogution, yang awalnya sempat memancarkan cahaya itu. Begitu juga dengan si Blizzard yang sempat terdesak, yang pada akhirnya dia pun menggunakan trik yang seharusnya digunakan oleh Pak Ultraman masa dulu, yang dimana untuk menghadapi monster yang memancarkan cahaya elektromagnetik itu atau cahaya yang berbahaya adalah dengan menutup mata agar si musuh yang memancarkan cahaya itu bisa atau gimana ya cara menjelaskan, intinya tidak bisa menggunakan cahaya itu lagi lah untuk terakhir kalinya. Ya, pada akhirnya dengan pedang Chisonite Sword itu pun mengakhiri hidupnya Mogution, ya pada akhirnya mereka menang pada saat itu juga. Di sini si Amy pun dia bekerja sambil curhat bersama Kapten Gento di tempat lokasi kejadian. Dan meskipun dia saling berbagi cerita pun, dia tetap merahasiakan terhadap apa yang ia takuti. Ya, hanya kita sebagai penonton saja yang tahu tentang apa yang ditakuti oleh si Amy pada waktu itu. Yang dimana di cerita kali ini berakhir dengan berkumpulnya kembali para anggota tim Scats untuk melaksanakan tugas mereka. Baiklah, demikianlah poin-poin yang bisa ku dapatkan pada episode kali ini. Dan teman-teman semuanya juga bertanya ya tentang siapa pengisi suara Earthly yang menjadikan program voice untuk mendampingi si Amy. Di sini kita diperlihatkan tentang pengisi suaranya si Amy ya, yang bernama si Akira Ishida. Nah, di sini beliau tersebut ternyata seorang pengisi suara anime. Salah satunya anime yang pengisi suara kata anime yang satu ini. Ini untuk penggemar Gundam atau serial Gundam itu tahu ya tentang beliau yang satu ini. Di sini ternyata
beliau mengisi suara Asen ya, yang merupakan rekannya si Kira Yamato. Dan tidak hanya itu saja, di sini beliau juga mengisi suaranya sebagai si Gaara yang merupakan kata dari serial Naruto. Dan begitu banyak beliau yang mengisi mengisi suaranya anime pada satu ini lah. Pokoknya beragam macam yang bisa teman-teman semuanya lihat di sini. Tapi itu tidak begitu penting sih, karena yang lebih penting tentang keakrabannya si Yasunobu dengan si Ashley. Yang seharusnya itu si Ashley itu yang berbicara dengan Yasunobu, karena si Yasunobu merancang sistem tersebut untuk bisa mengisi sistem voice pada Asgeran itu. Begitu banyak yang bisa aku sampaikan pada episode kali ini. Tapi sayangnya juga untuk minggu depannya itu akan menjadi episode recap kembali dari awal sampai saat ini. Jadi libur untuk seminggu sementara waktu. Namun jangan khawatir, di sini gue akan coba mengupload beberapa video seperti Metal Slug yang masih belum kelar, tapi insya Allah secepatnya gue kelarin juga. Dan juga tentang beberapa episode yang akan mendatang pada bulan November nantinya. Jadi stay tune aja untuk pembahasan Ultraman Blazar pada next video. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya ya, sudah nonton video kali ini, terima kasih ya. Semoga terhibur. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan untuk menonton videonya, tapi jangan putus subscribe di channel YouTube Dokter Stress. Jangan tiga apa gue ada kesalahan dan kekurangan, serta gue ngucapin pada teman-teman semua itu terputus beserta ada info yang kesampaikan itu ada yang salah, mohon dibuka selesainya dan juga mohon koreksinya, karena gue bukan makhluk yang sebenar dan yang sebenarnya itu hanya pencipta Allah SWT. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di next video.